Suka dukanya hijrah tanpa masuk bangku pesantren. Dukanya dulu ya. Jadi yang pertama yaitu kita sering nih dicemooh sama orang lain, dikatakan sok suci lah, dikatakan ibunya baru lah gitu ya. Nah, itu adalah persepsi manusia. Jadi itu hal yang tidak boleh kita dengarkan, maksudnya tidak sampai ke dalam hati kita sehingga mudah sekali iman kita bergoyah gitu ya. Kemudian sedih tidak punya teman, sedih karena tidak punya lingkungan yang memang sepaham dengan dia, kemudian tidak punya panutan. Kalau di pondok itu kan kita bisa merasakan, oh ini panutan kita tentang ustazah, kiai kita gitu kan. Tetapi kalau di luar pondok, di luar pesantren, maka siapa nih yang akan menjadi panutan kita? Maka carilah teman-teman yang bisa merangkul kita ke dalam jannah, carilah majelis ilmu di situ ya. Kemudian apalagi nih dukanya, mudah goyah, futurnya iman kita. Jadi karena tidak punya teman, karena gojlokan dari orang tua juga yang tidak boleh ini dan itu, karena orang tua tidak mensupport kita, maka kita mudah goyah, futur sekali iman kita. Nah, disitulah celah setan masuk kepada hati kita dan menggoyahkan iman kita sehingga kita kembali ke jalan yang tidak benar begitu ya. Jadi gimana caranya mencarger iman? Kita carilah teman-teman yang bisa membawa kita kepada sunnatullah dan surganya Allah begitu ya. Kemudian apalagi dukanya? Lelah mencari ilmu. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau orang yang memang dia niat hijrah tetapi dia tidak tahu mau kemana dia, siapa yang akan menjadi murabbinya dia gitu ya, pasti akan merasakan kelelahan mencari ilmu. Kenapa begitu? Karena dia juga tadi yang saya katakan, dia pasti akan bingung nih, mana nih ilmu yang hak dan mana ilmu yang batil begitu ya. Jadi kita harus memiliki pondasi yang kuat, mantapkan ya dulu, kemudian lingkungan kita dulu bagaimana, kemudian ilmunya dulu nih kita perdalam begitu ya. Kemudian apalagi sukanya adalah kita bisa memanage waktu belajar dengan baik. Jadi kalau kita ingin, biasanya orang-orang yang tidak mondok, tidak mengenyam bangku pesantren, niatnya lebih kuat dibandingkan mereka yang masuk ke dalam pesantren. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang yang tidak mengenyam bangku pesantren, dia bisa niatnya lebih kuat karena dia sudah berada di lingkungan di luar pesantren gitu kan, memang tidak biasa. Nah, bukan berarti orang yang masuk ke dalam pesantren itu niatnya tidak kuat, tidak ya, bukan seperti itu. Saya hanya memberikan persepsi dan sudut pandang. Kemudian apalagi? Sukanya dia memiliki roda ilmu yang baik. Jadi ketika dia tahu sesuatu, dia tidak mudah menghalalkan dan tidak mudah mengharamkan. Jadi dia masih cari tahu dulu tuh, tabayun dulu, oh ilmu ini bener nggak, ilmu ini hak nggak, ilmu ini sahih nggak, hadis ini sahih nggak, gitu ya. Kemudian tafsir Quran ayat ini gimana gitu kan. Jadi kita harus mencari tahu lebih dulu. Jadi dia tahu betul roda ilmu itu bagaimana. Tetapi ya itu tadi, bukan berarti orang yang mengenyam bangku pesantren, orang yang tidak mengalami hal yang sama. Kita memiliki hal yang sama, memiliki ujian yang berbeda, maka tidak boleh kita membandingkan antara beratnya ujian kita yang hijrah di luar bangku pesantren dengan orang hijrah di dalam bangku pesantren begitu ya. Pesan saya hanya satu, yaitu ketika hijrah tanpa mengenyam bangku pesantren itu tadi, luruskan niat. Maka ketika niat kita udah benar, niat kita udah lurus benar, maka tidak ada lagi yang namanya penghambat untuk kita terus menambah ilmu atau untuk kita futur iman ataupun menggoyahkan niat kita yang pertama. Itu tadi ya. Kebanyakan, nah ini saya berbicara real, tidak mengada-ngada, karena kebanyakan justru yang lulusan pesantren, lulusan pondok, yang awalnya dia background keluarganya alim ya, bisa dikatakan alim ataupun ulama, tetapi dia tidak bisa mengenal yang namanya mengenyam ilmu dengan baik di bangku pesantren, sehingga ketika keluar dari pesantren maka dia tidak menerapkan ilmunya, dia
melilitkan kerudungnya kepada lehernya, misalnya dia mengenakan pakaian-pakaian yang tidak seharusnya dikenakan begitu ya, dibandingkan muslimah-muslimah yang tidak mengenyam bangku pesantren tetapi dia ingin, niatnya benar dan niatnya lurus, maka dia mudah untuk beristiqomah. Nah, ini saya berbicara real, tapi tidak semua anak pesantren seperti itu. Hanya saja sebagian dari mereka tidak mengamalkan ilmunya, begitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena tujuan saya ingin teman-teman saya lihat di sini yang tidak mengenyam bangku pesantren tidak berkecil hati. Ya, bukan hanya karena kita tidak mondok kemudian kita tidak mau mengenal ilmu syar'i, bukan hanya karena kita tidak mengenyam bangku pesantren kemudian kita tidak mau yang namanya hijrah ya. Itu yang akan menjadi tantangan buat kita tersendiri tentunya, bagaimana caranya kita hijrah sekalipun di luar bangku pesantren. Karena ketika kita berbicara ilmu itu didapat di mana saja. Ilmu itu tidak hanya didapat di dalam bangku pesantren. Di luar bangku pesantren itu banyak sekali ilmu yang kita tidak tahu ya. Sekalipun kita hanya berilmu atau berguru kepada pedagang, ketika dia sudah menanamkan ilmu sabar dalam sabarnya seorang pedagang, itu sudah ilmu nih. Oh, berarti kita sudah mendapatkan ilmu sabar nih dari seorang pedagang. Jadi teman-teman saya lihat, perlu ditekankan kembali, ilmu itu tidak hanya didapat dalam bangku pesantren ketika kamu memang benar-benar ingin hijrah dan niat lillahi ta'ala.